Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini tanggal 3 Agustus 2020 kita dapat melaksanakan proses belajar mengajar yang mana pada kali ini kita akan membahas tentang atau mempelajari tentang matematika, yaitu operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, yang mana sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya atau di hari-hari sebelumnya, masih mengenai bilangan bulat. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sepertinya anak-anak sekalian sudah pernah mempelajari atau belajar tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat ya. Nah, pada kesempatan kali ini di kelas 6 kalian coba mereview kembali apakah masih ingat tentang bilangan bulat atau tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sebenarnya sangat gampang sekali. Mari kita lihat. Nah, rumus ya, yang penting dalam operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat ini kita tahu tentang rumus. Nah, 4 rumus ini yang harus kalian tahu dan harus kalian hafal. Ya, jika positif dikali negatif, hasilnya nanti akan negatif. Jika negatif dikalikan positif, hasilnya akan negatif. Nah, jika tandanya sama, positif dikali positif, hasilnya akan tetap positif. Begitupun juga dengan negatif dikali negatif, hasilnya akan tetap positif. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya operasi perkalian bilangan bulat yang beda tanda entah itu minus dikali plus, plus dikali minus, itu hasilnya bisa dipastikan akan negatif. Dan jika tandanya sama, entah itu positif sama positif atau negatif dengan negatif, hasilnya akan positif. Dan itu rumus paten. Itu rumus perkalian. Selanjutnya kita menginjak ke rumus selanjutnya. Rumus pembagian. Nah, begitupun dengan pembagian. Jika tandanya sama, entah itu positif dibagi positif, hasilnya akan positif. Entah itu negatif dibagi negatif, hasilnya akan positif. Kalau di operasi pembagian bilangan bulat dengan tanda yang sama, hasilnya akan positif. Dan begitupun sebaliknya, jika pembagian atau operasi pembagian dengan menggunakan tanda yang berbeda, hasilnya akan sama-sama negatif. Nah, silakan dicatat. Lanjut. Nah, di sini ada kata kunci dari operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jika tandanya sama dengan positif. Jika tandanya beda sama dengan negatif. Nah, itu yang harus kalian hafal. Sebenarnya tidak susah, tinggal kita ingat atau kita titen ya bahasanya. Selanjutnya kita menginjak ke contoh. Nah, di sini Bu Farida ada beberapa contoh. Yang pertama adalah contoh operasi perkalian bilangan bulat. Pada contoh yang pertama ada positif 8 dikali negatif 5. Yang pertama kita lihat adalah tanda 8 sebagai positif, sedangkan 5 sebagai negatif. Positif dikali negatif, hasilnya akan negatif karena berbeda tanda. Nah, soal di bawahnya sama. Jadi begini anak-anak, setelah kita mengalihkan tandanya, tinggal kita mengalihkan
bilangannya atau angkanya. Jadi tanda terlebih dahulu kita cari tahu nanti hasilnya kira-kira apa ya. Setelah itu baru kita mengalihkan bilangannya atau angkanya. Seperti itu ya. Setelah itu yang ketiga, negatif 7 dikali positif 10 sama dengan berapa? Jadi kita kira-kira dulu. 7 punya tanda negatif, sedangkan 10 punya tanda positif. Jadi negatif dikali positif hasilnya berapa? Atau hasilnya apa ya kira-kira tandanya nanti? Nah, yaitu negatif. Setelah kita bertemu negatif, nah ini. Setelah kita menemukan tandanya kalau negatif, kita tulis tandanya terlebih dahulu. Setelah itu kita kalikan angkanya. 7 dikali 10 sama dengan 70. Sangat mudah sekali. Dan soal selanjutnya yaitu jika tandanya sama. Tadi kata kuncinya jika tandanya sama, hasilnya pasti positif. Nah, seperti ini. Kita lihat tandanya dulu. Nah, kalau ini tandanya sudah sama, hasilnya pasti positif di sini. Setelah kita tahu hasilnya positif, kita kalikan angkanya. 10 dikali 4 sama dengan 40, sama dengan selanjutnya. Nah, begitupun dengan pembagian, kita harus melihat tandanya terlebih dahulu. Di sini ada negatif, di sini ada negatif. Nanti hasilnya pasti positif karena ini pembagian tanda dulu. Setelah ditemukan jawaban tanda, kita menginjak ke step selanjutnya, yaitu membagikan bilangannya. Tinggal dibagi saja. Setelah kita membagikan tandanya, kira-kira minus dibagi minus hasilnya berapa. Setelah itu kita menuju ke angkanya. Nah, angkanya 21 dibagi 7 sama dengan 3. Nah, begitupun dengan tanda yang sama positif. Positif 16 dibagi dengan positif 2 sama dengan positif. Yang pertama tandanya dulu. Positif dibagi positif sama dengan positif. Setelah itu angkanya 16 dibagi 2 sama dengan 8. Begitupun sampai sini ya. Ini kita sekali lagi. Minus 18 dibagi positif 3. Pertama-tama kita harus mengetahui tanda seperti biasa. Minus dibagi positif atau minus dibagi plus sama dengan minus. Nah, selanjutnya tinggal kita membagikan angkanya. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Nah, dari sini semoga penjelasan dari Bu Farida bisa sedikit memberikan gambalangan atau bermanfaat ya tentunya. Semoga kalian bisa mengerjakan dan semoga kalian tidak ada yang merasa kesulitan. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan secara langsung via Japri ke Bu Farida. Setelah ini akan ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan untuk mengukur kemampuan kalian. Nah, kiranya cukup sampai di sini sedikit penjelasan dari Bu Farida. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, selamat belajar.